Istri hanya asal mengatakan dia tidak makan siang. Tidak disangka, keesokan harinya perusahaan memberikan makanan secara gratis. Bahkan setiap kali makan ada ikan dan daging besar. Namun pada saat itu wanita tersebut malah mengatakan tidak lapar. Malah setelah pulang kerja, dia membawa makanan keluar. Dia meminta suaminya yang adalah tukang listrik untuk bergabung. Namun tanpa disadari, suami wanita tersebut adalah pemilik perusahaan ini. Makan siang gratis ini juga karena istrinya. Namun pada saat itu, direktur melihat makanan yang tak tersentuh. Dia mengira makanan itu tidak sesuai dengan selera wanita itu. Tidak disangka wanita tersebut malah mengatakan, melihat dia bekerja keras biasanya. Dia juga tidak begitu rajin makan. Ini adalah makanan besar yang disiapkan khusus untuknya. Pria itu merasa sedikit malu melihat situasinya. Maka dia meminta istrinya untuk makan bersama. Pada saat itu, dia merasa sangat bahagia. Tidak pernah terbayangkan bahwa di hari tua masih memiliki seseorang yang peduli. Gambaran manis mereka seperti saat mereka muda. Tidak disangka, saat mereka pulang, mantan suami wanita yang nakal tiba-tiba menghadang mereka. Dan menyebarkan fitnah bahwa wanita itu hidup tidak terhormat. Hal itu sangat menghantam mentalnya. Harus membuat wanita itu menderita kerugian mental. Memikirkan hari-hari saat disakiti oleh pria tak bertanggung jawab. Sekarang dia tidak akan memberikan sedikit pun lagi kepada pria tak bertanggung jawab. Melihat wanita dengan sikap tegas, mantan suami yang tak bertanggung jawab kembali. Kalian tidak tahu, wanita ini, sebelum menikah, dia hamil sebelum menikah. Di seluruh desa, dia sebenarnya tidak diinginkan oleh siapapun. Akhirnya aku yang menerima dia. Penonton di sekitar seketika dihasut oleh pria tak bertanggung jawab. Mereka dengan cepat menyalahkan wanita yang tidak menjaga tata krama itu. Melihat pria tak bertanggung jawab semakin melampaui batas. Ketua langsung memukul pria tak bertanggung jawab itu dengan satu pukulan. Tapi tak disangka pukulan itu tepat mengenai sasaran pria tak bertanggung jawab. Tanpa ragu, pria tak bertanggung jawab langsung tergeletak di jalan. Dan ingin mengambil foto keduanya untuk diposting di internet. Saat pria itu berguling-guling di jalan, anak laki-laki pria tak bertanggung jawab itu datang. Namun tanpa mempertimbangkan situasi, pemuda itu langsung memarahi. Namun pria itu dengan percaya diri menunjukkan dirinya sebagai pria buruk. Anak laki-laki yang tidak tahu malu mengatakan bahwa dia masih ada. Sudah berapa kali aku katakan padamu, untuk mencari pekerjaan dengan baik. Kau tidak mendengarkan. Kau tidak bisa menikahi seorang istri. Bisakah kau menyalahkan aku? Aku tidak menyalahkanmu. Siapa lagi yang harus disalahkan? Kalau bukan karena kau tidak bisa memberikan uang mas kawin, apakah aku harus menjadi seperti ini? Seperti sekarang ini. Dulu seharusnya kau mendengarkan aku. Menikah dengan Xie Guangkun, maka uangnya tidak akan ada. Benar, Wang Jiang, kau orang jahat. Bagaimana kau berbicara dengan ibumu? Beberapa tahun ini aku memberikan padamu. Berapa banyak uang? Apakah kau pernah membawa uang ke rumah? Apakah kau pernah membawa sepotong daging? Hanya uangmu itu. Bahkan tidak cukup untuk makan. Memang, baik, aku mengerti. Kau diam-diam menyembunyikan uang. Diam-diam menyembunyikan uang pribadi. Menghadapi anak laki-laki yang tidak tahu malu seperti ini, wanita itu juga tidak punya pilihan. Maka dia langsung mengeluarkan uang yang diberikannya kepada anak laki-laki itu. Dan mengatakan bahwa uang-uang ini didapatinya dengan bekerja keras setiap hari. Jumlahnya mencapai 200.000 dari berbagai sumber. Namun ayah dan anak ini malah malas setiap harinya. Bahkan mereka merebut rumah yang ditinggalkan ibu wanita itu. Yang lebih menyebalkan, sekarang mereka ingin mengusir wanita itu. Untuk membayar mahar untuk anak laki-lakinya. Wanita itu menceritakan sambil menangis. Kelompok penonton yang merasa lebih baik secara moral segera berkumpul. Semua sepakat untuk menyalahkan ayah dan anak yang tidak bertanggung jawab. Anakku dan suamiku. Jika begitu, lihat saja nanti aku akan menghajarnya. Mengusir mereka. Ayah, bagaimana kalau kita pergi duluan? Wanita jahat, tunggu saja. Lihatlah bagaimana aku akan menyelesaikan masalahmu. Su Fang, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Lao Dai. Hanya saja tadi dia bilang bahwa aku tidak jelas dengan pria lain. Aku tahu tentang kehamilan di luar nikah. Baiklah, Su Fang, jangan bicara lagi. Jika kau tidak ingin bicara, anggap saja aku tidak mendengar apa-apa. Terima kasih sudah percaya padaku. Ah, siapa yang tidak memiliki masalah? Di masa lalu, aku tidak peduli bagaimana keadaanmu sebelumnya. Aku hanya ingin bersamamu, menjalani sisa hidup dengan baik. Terima kasih, Lao Dai. Untung ada kau. Wang Dasan hanya lewat. Namun mereka begitu ribut. Aku benar-benar tidak tahu apa pendapat orang lain tentang aku. Aku takut membuatmu yang dianggap bersamaku jadi dibenci semua orang. Su Fang, kau tidak perlu peduli bagaimana orang lain melihatmu. Waktu berjalan, secara alami akan terbukti jelas. Kita jalani saja hari-hari dengan baik. Itu sudah cukup. Ayo, kita pulang.
Ayo. Su Fen. Wu Yue, kenapa kau di sini? Kau sebelumnya dipilih oleh tim tari untuk pergi ke luar negeri. Kita semua masih sangat merindukanmu. Bagaimana keadaanmu di sana? Baik-baik saja kan? Baiklah, ini bukan karena aku merindukanmu. Orang lain datang kembali untuk melihatmu. Kenapa kau bicara seperti itu? Menggunakan nada bicara yang aneh. Bosan dengan orang lain membantumu. Sudahlah, aku akan melakukannya sendiri. Bagaimana kalau tidak? Datanglah ke rumahku untuk makan. Aku tidak akan pergi. Nanti kita bertemu lagi. Selamat tinggal. Orang ini datang dengan tergesa-gesa. Pergi dengan tergesa-gesa. Aku sudah kembali. Hari ini memang aneh. Biasanya aku kembali. Semua sudah menyambutku. Su Fang, kau seharusnya tidak begitu. Bisa kau jelaskan padaku? Jelaskan apa? Mengapa semua orang hari ini terlihat aneh? Semua terlihat aneh hari ini. Siapa yang mengantarmu pulang hari ini? Tidak seorang pun. Aku pulang sendirian. Kau masih menipuku. Aku sudah melihat semuanya. Seseorang yang penuh dengan aura mistis. Seorang pria memberimu hadiah. Dan kalian berdua masih bercanda dan tertawa. Apa urusanmu dengan itu? Itu dulu. Rekan menariku. Karena dia menari dengan baik, pergi ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi. Sekarang dia sudah kembali. Beri salam padaku. Benarkah? Apakah kau yakin? Dia tidak tertarik padamu. Aku sudah menikah dan punya anak. Orang lain bahkan belum menikah. Dia bisa tertarik padaku. Tapi tidak pasti. Sudahlah, jangan cemburu tanpa alasan. Aku pergi memasak. Halo, Zhang Ping. Besok, tolong belikan aku beberapa pakaian cantik. Semakin banyak, semakin baik. Aku akan pergi ke sana secara khusus. Berdandan agar terlihat lebih muda. Nanti, aku akan mendekati gaya muda. Padai akan segera makan malam. Kau sedang apa? Su Fang, lihatlah aku ini. Tarian sosial. Bagaimana dengan gerakan tari ini? Siapa yang mengenakan pakaian seperti ini? Menari dengan pakaian seperti itu. Apa ini? Apakah ini terlalu kampungan atau terlalu modis? Lihatlah motifnya yang cantik. Terlihat sangat mudah. Dan lihatlah gerakan menariku yang indah ini. Su Fang, bagaimana kalau aku ikut bergabung dengan tim tari kalian? Ayo menari. Kau harus berlatih lebih banyak. Tingkatmu masih jauh dari cukup. Aku akan mengajarimu. Baiklah. Begini. Letakkan tanganmu di pinggangku. Baik. Angkat tanganmu. Lebih sopan. Lebih sopan. Ayo. Ayo. Langkahkan kaki kirimu. 1 langkah. Maaf, Su Fang. Apakah terluka? Tidak apa-apa. Ayo, coba lagi. 1 langkah. 2 langkah. 2 langkah lagi. Pak Dai, hati-hati. Aku maju. Kau mundur. Aku mundur. Kau maju. Kau mundur. Aku maju. Baik, kali ini pasti tidak ada masalah. Baik. Kau mundur, aku maju. Aku mundur, kau maju. Benar. Ayo mulai. 2. 3. 4. Penuh gaya. Kemarin malam. Tidak tahu pergi kemana. Tidak tahu kemarin malam. Lagi pergi ke rumah siapa tidur. Lao Dai. Ada apa, Su Fang? Seseorang mengejarmu. Belakangan ini pulang ke rumah rasanya bagaimana? Selalu terasa aneh. Aku selalu merasa tetangga berbicara tentangku. Ada masalah ini. Aku juga pikir itu hanya hayalan. Ini bukan di desa. Tidak mungkin. Tetapi, mereka semua menatapku dengan tajam. Selalu merasa aku seperti melakukan dosa besar. Su Fang, jangan khawatir. Mereka tidak akan berani menyakiti kau. Jika kejadian seperti ini terjadi lagi, segera beritahu aku. Baik, sepertinya ada yang mulai berbuat jahat. Aku harus meminta wakil direktur Zhang untuk menyelidiki. Ayo pergi. Su Fang, kenapa kau di sini? Wu Yue. Beberapa hari ini, selalu ada orang yang mengatakan hal buruk tentangku di belakang aku. Aku menatap ke sini. Benarkah?
Ini bukan saatnya dua orang berduaan di siang hari. Tidak membicarakan orang. Di sini saling berdekatan. Ih, kau tidak merasa jijik? Aku masih merasa jijik. Benar-benar merusak reputasi kita. Budaya di komunitas ini. Apakah kau? Ada kesalahpahaman? Ini adalah anggota tim dansaku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia yang ingin bersikap baik padaku. Aku memiliki lengan dan kaki yang kurus. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengannya? Aku hanya bisa menyerah. Wu Yue, bagaimana kau bisa membalikkan fakta? Ini bukanlah bahan bercanda. Jelas-jelas kau datang mencariku berkali-kali. Kau tidak bisa memanfaatkanku, lalu menyalahkan aku. Apakah kau masih menjadi seorang wanita? Kau, jangan menuding di sini. Aku sudah menikah. Tidak mungkin ada hubungan antara kita. Ayo, Su Fang, kau tidak bisa berpura-pura tidak mengenal orang. Kau bilang kau ingin menceraikan orang tuamu. Denganku, kau berbicara aneh. Lihatlah, aku sudah memperhatikan mereka berdua beberapa hari ini. Sudah lama kutemukan mereka berdua mencurigakan. Benar-benar tak tahu malu. Benar-benar tidak pilih-pilih. Orang macam apa ini? Semua bisa bersatu. Kalian, omong kosong kalian tidak berarti. Kau berbicara tentangku. Bersama dia. Apakah ada bukti? Aku bersaksi. Li Sufang. Dia memang rubah. Foto adalah bukti. Ini bukan. Wanita ini sudah tua. Seperti semut di atas panci panas. Terobsesi dengan pria. Berusaha merayu pria dengan segala cara. Benar-benar tak tahu malu. Kalau ini di zaman dulu, pasti sudah lama direndam dalam keranjang babi. Kau sebelumnya, dengan Li Sufang, adalah satu tim tari sosial. Kau siapa? Jangan pedulikan siapa aku. Aku tahu, selama ini kau di luar negeri, tidak berkembang baik. Bisa tolong aku uruskan satu hal? Aku bisa memberikanmu beras. Kau ingin apa? Aku ingin Li Sufang. Reputasinya hancur. Tidak bisa lagi angkat kepala. Li Sufang telah merusakmu. Aku hanya bisa bersama Dai Hongtu, menjadi istri Presiden Hongtu Group, Li Hongmei. Apakah kau sudah lama bersekongkol dengan Wu Yue? Apa tujuanmu sebenarnya? Aku tidak mengenalnya sama sekali. Bagaimana bisa bersekongkol begitu? Oh, aku mengerti. Kau sudah terbongkar. Marah karena malu. Hai semuanya. Biarkan aku memberitahumu. Li Sufang dan aku adalah tetangga. Saat dia berada di tim dansa, selalu berhubungan dengan orang lain. Orang itu, Zhao Dehan. Kau tahu, orang itu sudah menikah. Dia bahkan tidak melewatkan orang itu. Tidak terduga dia tidak hanya berselingkuh dalam pernikahan, tapi juga menjadi wanita pelacur. Kalian memutarbalikkan fakta. Itu Zhao Dehan yang merayuku. Aku tidak pernah mempedulikannya. Jika kau tidak sombong, mereka akan mengganggumu. Mengapa dia tidak mengganggu wanita yang baik? Mengganggu wanita yang baik saja. Memang begitu. Aku bilang padamu, aku tidak bisa melihatnya lagi. Dia sekarang suaminya. Dia bekerja sebagai tukang listrik dan air. Dia bekerja keras untuk mencari uang. Dia punya pria di luar sana. Jelaskan dengan jelas. Kapan aku pernah memiliki pria seperti itu? Wu Yue dan aku tidak bersalah. Tidak ada apa-apa. Kau memang tertarik. Wu Yue. Dia kembali dari luar negeri. Apakah ini identitas kembali dari luar negeri? Mengapa suamimu bukan kembali dari luar negeri? Cari cara untuk mengubah dia. Li Hongmei. Jika fakta yang dipalsukan dapat menjadi nyata, jadi sekarang aku bilang kau dan Wu Yue bersama-sama, itu juga bisa menjadi nyata. Kau bilang saja, apakah kau pikir semua orang akan percaya? Itu urusanmu. Aku punya foto sebagai bukti. Melihat adalah percaya. Bagaimana bisa palsu? Wu Yue, katakan sesuatu. Kapan aku bersama kau? Aku bilang, Li Sufang, hanya untuk melihat siapa yang sedang merayu si kecil yang lucu. Sayang, kenapa kau datang? Ini karena aku melihat kau sedang diperlakukan tidak adil. Jadi aku datang cepat-cepat untuk melihat. Li Sufang, kau pikir kau siapa? Berani juga di depan Hongmei, di rumah kami. Dia yang diperlakukan tidak adil. Menurutku kalian berdua bersekongkol untuk membuli orang lain. Ada masalah dengan diperlakukan tidak adil. Orang seperti kau yang lucu hanya pantas berlutut di depan kami. Zhao Xin, kau hanya manajer departemen. Kau tidak ada bedanya denganku. Kau punya alasan apa untuk memukulku? Memukulmu saja sudah terlalu baik.
Kau tidak dipromosikan. Sekarang menjadi kepala dari grup Hongtu. Siapa yang tahu? Kau bergantung pada apa? Seseorang yang mendapatkan kekuasaan melalui cara-cara yang curang. Aku dipromosikan menjadi supervisor departemen. Berkat kemampuanku sendiri. Kalau tidak percaya, tanyakan pada rekan kerja. Kau pikir aku tidak tahu? Kalian secara pribadi sudah bersekongkol sejak lama. Siapa yang tahu? Berapa banyak keuntungan yang kalian dapatkan diam-diam? Li Sufang, ada seseorang sepertimu. Statusnya, karyawan yang moralnya rusak, menjadi bagian dari perusahaan. Benar-benar merusak suasana. Mulai besok, kau tidak perlu datang kerja lagi. Orang seperti ini, kami di grup Hongtu tidak menyambut. Kenapa kau tidak membiarkanku kerja? Kau tidak berhak mengaturku. Sayang, apa yang ingin kau katakan? Cukup dengan mengeluarkannya. Semua sudah terlalu murah baginya. Sayang, jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku menyarankan untuk menelanjanginya. Lalu berjalan mengelilingi luar. Biar semua orang melihat kelakuan wanita ini. Li Sufang, aku akan melihat ini sekarang. Dai Hongtu masih akan mau kau. Baiklah, lakukan saja ide bagus itu. Kalian berani mendekat. Aku akan menelepon seseorang. Teriaklah. Dengan cara ini, semua orang bisa datang dan melihat penampilan cabul dan murahan ini. Berhenti.